Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Farhana Parevi. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Teknik Industri Universitas Riau. Pada hari ini saya akan melakukan seminar proposal, di mana proposal ini saya ambil bahannya dari tugas akhir salah satu mahasiswa jurusan Teknik Industri juga, yang bernama Yulia Aiza, dengan judul Optimasi Perencanaan Produksi Ban dengan menggunakan metode Fuzzy Goal Programming di CV Bola Mas. Masuk ke latar belakang. Di latar belakang dimulai dari profil perusahaan CV Bola Mas ini, di mana CV Bola Mas ini terletak di Jalan Siak 2, Palas, Kota Pekanbaru. CV Bola Mas ini bergerak di bidang vulkanisir ban tipe ring 14, 16, dan juga 20. Lalu, apa itu vulkanisir ban? Vulkanisir ban merupakan suatu metode untuk membuat ulir-ulir baru pada ban yang telah mengalami aus atau biasa disebut kebotakan pada ban. Jadi, vulkanisir ban ini berfungsi untuk memproduksi ulang ban yang sudah mengalami kebotakan agar ban ini dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Lalu, CV Bola Mas ini berdiri dari tahun 1994. Permasalahan yang ditemukan pada CV Bola Mas ini yaitu tidak terpenuhinya target produksi ban, di mana ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan, dan yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan ban bekas atau materialnya. Nah, dapat dilihat pada grafik yang menunjukkan hasil produksi ban, permintaan, dan juga target, di mana data ini diambil dari bulan Januari 2017 hingga November 2018. Pada grafik ini dapat dilihat pada hasil produksi hanya sekali yang mendekati target produksi, yaitu pada bulan Juli 2017. Kita masuk ke metode yang digunakan. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu Fuzzy Goal Programming, di mana menurut Charles dan juga teman-temannya mengatakan bahwa metode Goal Programming merupakan metode yang sangat cocok untuk digunakan dalam permasalahan-permasalahan yang memiliki banyak tujuan dari deviasinya. Nah, melalui metode ini secara otomatis dapat menangkap informasi tentang pencapaian relatif dari tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah, sedangkan menurut Tarigan dan juga teman-temannya, dalam jurnalnya mereka melakukan perbandingan antara metode Goal Programming dan juga Fuzzy Goal Programming. Dari hasil perbandingan mereka, didapatkanlah hasil bahwa metode Fuzzy Goal Programming lebih mendapatkan hasil yang lebih optimum. Lalu, apa keunggulan dari Fuzzy Goal Programming ini? Yaitu pada Fuzzy Goal Programming ini dilakukan suatu analisa terhadap solusi optimum yang telah didapatkan, di mana analisa itu merupakan analisa sensitivitas. Analisa ini dapat menentukan perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depannya terkait dengan sumber daya yang ada di perusahaan. Masuk ke rumusan masalah. Nah, setelah permasalahan yang ditemukan, dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana optimasi perencanaan produksi ban dengan menggunakan metode Fuzzy Goal Programming di CV Bola Mas. Lalu, tujuan penelitiannya ada 3, yaitu yang pertama, menentukan perencanaan produksi ban ring 16 dan juga ring 20 selama 1 tahun. Yang kedua, menentukan pendapatan, jam kerja karyawan, bahan baku yang digunakan, jumlah produksi dan juga jumlah permintaan ban
ring 16 dan juga ban ring 20 yang diproduksi, tentunya yang optimal. Lalu yang ketiga yaitu menentukan nilai sensitivitas terhadap solusi optimum yang telah didapatkan. Lalu pada penelitian ini terdapat ada beberapa batasan masalah untuk agar penelitian ini lebih terfokus, di mana ada 5 batasan yang dialami pada penelitian ini. Yang pertama yaitu produk ban yang diteliti ialah produk ban yang ukuran ring yaitu ring 16 dan juga ring 20. Lalu data yang digunakan untuk melakukan peramalan jumlah permintaan ban tahun 2020 yaitu menggunakan data bulanan perusahaan dari periode Januari hingga Desember tahun 2018 dan juga 2019. Lalu untuk peramalannya menggunakan software POM-QM for Windows versi keempat. Lalu yang keempat, pengolahan data dan juga analisa menggunakan software Linear Interactive Discrete Optimizer atau biasa disebut LINDO versi 6.1. Batasan yang kelima yaitu kendala sasaran dalam penelitian ini berupa memaksimalkan pendapatan, memaksimalkan jumlah produksi dan permintaan ban ring 16 dan juga 20, serta meminimalkan biaya bahan baku dan juga meminimalkan jam kerja karyawan. Lanjut ke posisi penelitian. Posisi penelitian ini menunjukkan penelitian kami ini dilakukan setelah penelitian-penelitian yang ada, yaitu menggunakan metode yang sama yaitu Fuzzy Gold Programming. Kita masuk ke metode penelitian. Di metode penelitian ini tentu saja dimulai dari tahap mulai, studi literatur, rumusan masalah, pentasan masalah, menentukan tujuan penelitian, lalu masuk ke pengumpulan data. Di pengumpulan data ini terdapat 2 data yang digunakan, yaitu data primer dan juga data sekunder. Di mana data primer ini merupakan data yang kami langsung ambil dari perusahaannya atau CV Bola Mas, di mana ada 5 data primer yang digunakan, yaitu jumlah produksi ban pada tahun 2017 hingga 2019, jumlah permintaan ban pada tahun 2017 dan juga 2019, biaya bahan baku, jam kerja karyawan, dan juga pendapatan dari penjualan. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang telah ada di perusahaan berupa profil perusahaan, struktur organisasi yang ada di perusahaan, dan juga bagaimana proses produksi bannya. Lalu di metodologi penelitian selanjutnya setelah pengumpulan data dilakukanlah pengolahan data. Nah, di pengolahan data ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu melakukan peramalan atau forecasting. Dalam forecasting ada beberapa tahapan yang dilalui. Yang pertama yaitu menentukan periode peramalannya. Lalu setelah ditentukan periodenya, kita tentukan plot datanya. Setelah plot data dilakukan, lanjut ke melakukan peramalan. Lalu setelah peramalan dilakukan menggunakan beberapa metode, dicarilah nilai error dari setiap metode peramalannya. Setelah dilakukan perhitungan nilai errornya, ditentukanlah bobot-bobot dari setiap nilai error di metodenya yang digunakan. Lalu setelah ditentukan bobotnya, dipilihlah metode terbaik yang memiliki nilai error terkecil. Nah, setelah metode yang dipilih, dilakukanlah verifikasi metode terhadap metode yang telah dipilih. Lanjut ke penetapan variabel keputusan. Nah, variabel keputusan yang digunakan di sini ada 48 variabel. Di mana dari 48 variabel ini ada 2 jenis bentuk variabelnya, yaitu variabel jumlah produksi ban dan juga jumlah produksi permintaan ban. Nah, dapat dilihat pada slide jumlah produksi ban tadi ada 2, yaitu ban ring 16 dan juga ban ring 20 yang dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, ini merupakan variabel keputusan
jumlah permintaan bahan dari bulan Januari hingga bulan Desember juga. Lalu tahap ketiga pada pengolahan data yaitu penyelesaian menggunakan metode goal programming. Nah, di penyelesaian ini dilakukan penetapan fungsi tujuan dan juga kendala-kendalanya. Nah, ada 12 bentuk penetapan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan yang pertama yaitu pendapatannya dimaksimumkan. Yang kedua, jumlah produksi juga dimaksimumkan. Ketiga, jumlah permintaan dimaksimumkan. Lalu, segala bentuk biaya yang dikeluarkan itu diminimumkan. Setelah menentukan fungsi tujuan, dilakukanlah penentuan prioritas utama, di mana ada 5 bentuk prioritas, yaitu sasaran yang pertama, sasaran memaksimumkan pendapatan. Yang kedua, sasaran memaksimumkan jumlah produksi. Yang ketiga, sasaran memaksimumkan jumlah permintaan. Yang keempat, sasaran untuk meminimumkan biaya bahan baku. Dan yang terakhir yaitu sasaran untuk meminimumkan biaya jam kerja karyawan. Nah, setelah dilakukan penyelesaian menggunakan metode goal programming, dilakukan penyelesaian menggunakan metode fuzzy goal programming. Nah, dilakukan ini menggunakan fungsi tujuan dan juga kendala-kendalanya. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, yaitu berupa rumus-rumus yang kami gunakan. Setelah dilakukan pengolahan data, dilakukanlah analisa. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, pada fuzzy goal programming, analisa yang digunakan yaitu analisis sensitivitas. Di mana analisis sensitivitas ini ada 3, yaitu analisis sensitivitas terhadap koefisien fungsi tujuan. Yang kedua, analisa sensitivitas terhadap nilai ruas kanan. Dan yang ketiga, analisa shadow price atau harga bayangan. Nah, ini merupakan referensi-referensi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Baiklah, sekian dari presentasi proposal saya. Saya mohon maaf apabila ada bentuk kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.